Adapun menurut ulama, yaitu sunnah menurut ulama hadis. Menurut ahli hadis, kata sunnah bermakna sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan sikap. Sunnah menurut ulama fikih ialah segala sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah menurut usul fikih, sedangkan para usul fikih mengartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan yang dijadikan dalil suatu hukum syar'i. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara etimologi yaitu menurut Ibnu Mansur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya al-hadisan. Adapun menurut terminologis, para ulama baik muhaddisin, fuqaha ataupun ulama usul merumuskan pengertian hadis berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena keterbatasan dan tinjauan objek masing-masing yang mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang di dalamnya. Adapun menurut para ulama, hadis menurut ulama usul fikih yaitu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Hadis menurut ahli fuqaha yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Yang ketiga ada atsor. Atsor menurut lughat atau etimologi adalah bekasan sesuatu atau sisa dari sesuatu yang bersisa dari reruntuhan rumah dan sebagainya dan berada di dalam hilang. Secara terminologi, menurut istilah jumhur ahli hadis mengungkap jika atsor sama dengan khobar dan hadis yakni sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, atsor untuk yang mauquf disandarkan pada sahabat dan khobar untuk yang marfu disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada khobar. Khobar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada, bagian yang ketika bersama mubtada maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Maka khobar adalah penyempurna makna mubtada. Yang kelima ada Al-Quran. Quran dalam bahasa Arab adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam mempercayai Al-Quran bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berdasarkan istilah adalah sebuah firman yang dimiliki oleh Allah SWT yang dimana dalam hal ini akan diberikan oleh malaikat Jibril dengan arahan langsung yang dimiliki oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang dimana akan diterima oleh umat Islam selanjutnya yang akan diberikan untuk generasi ke generasi selanjutnya tanpa ada sebuah perubahan. Yang keenam ada hadis qudsi. Apa sih pengertian hadis qudsi itu? Hadis qudsi merupakan suatu hadis yang ada dalam agama Islam, berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Di dalam hadis qudsi menggunakan kata Allah berfirman. Maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan suatu hadis menggunakan kata Allah berfirman, berarti hadis tersebut bersumber dari Allah SWT. Jumlah hadis qudsi tak sebanyak seperti hadis-hadis lainnya, yaitu berjumlah 4004. Tetapi hanya diketahui oleh umum yang berjumlah 200. Contoh hadis qudsi. Dalam hadis qudsi menggunakan kata Allah berfirman, yang berarti hadis tersebut berasal dari Allah SWT, tetapi hanya penyampaiannya saja melalui Rasulullah SAW. Contohnya ada di sini ya guys. Intinya kalau hadis qudsi itu menggunakan kata Allah berfirman. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.